Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Pada hari ini, materi untuk PLS mengenai kurikulum 2013 dan belajar efektif. Yang pertama kita lihat mengenai kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum baru yang diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang telah berlaku selama kurang lebih 6 tahun. Kurikulum 2013 masuk dalam masa percobaan itu pada tahun 2013 dengan menjadikan beberapa sekolah menjadi sekolah percobaan. Di tahun ini, kurikulum 2013 sudah diterapkan di semua jenjang pendidikan. Di dalam kurikulum 2013, terutama di dalam materi pembelajaran, terdapat materi yang dirampingkan dan materi yang ditambahkan. Materi yang dirampingkan ada di materi bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan sosial, dan PPKN. Sedangkan materi yang ditambahkan adalah materi matematika. Materi matematika tersebut disesuaikan dengan materi pembelajaran standar internasional, sehingga pemerintah berharap dapat menyeimbangkan pendidikan di dalam negeri dengan pendidikan yang ada di luar negeri. Di dalam kurikulum 2013 ada beberapa aspek penilaian. Ada aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku. Dalam aspek penilaian pada pengetahuan, itu merupakan aspek yang ada di dalam materi pembelajaran untuk menambah wawasan siswa di suatu bidang. Di dalam struktur kurikulum ini, jenjang SMA memiliki bobot pengetahuan 80% dan aspek karakter 20%. Pada kurikulum 2013, memang diintegrasikan dengan pendidikan karakter yang sebelumnya telah dicanangkan pemerintah sebelum terbentuknya kurikulum ini. Pada aspek keterampilan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam membuat, melaksanakan, dan mengerjakan suatu soal atau proyek, sehingga siswa dapat relatif sifat ilmiah dan karakter yang merujuk pada aspek keterampilan. Aspek keterampilan dapat berupa keterampilan dalam pengerjaan soal, keterampilan pengerjaan dan pelaksanaan proyek, keterampilan membuat teks, dan keterampilan dalam menjawab soal lisan. Kemudian dalam sikap dan perilaku. Aspek penilai sikap dan perilaku merupakan aspek penilaian dengan menilai sikap dan perilaku peserta didik selama proses pembelajaran. Aspek penilaian ini dinilai oleh guru dalam jurnal harian, teman sejawat dalam sebuah lembaran nilai, dan diambil oleh diri masing-masing siswa. Kemudian di dalam belajar yang efektif, dalam pembelajaran yang efektif itu harus kita perhatikan bagaimana cara belajar yang efektif itu, di mana belajar yang efektif adalah proses belajar mengajar yang berhasil guna, dan proses pembelajaran itu mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan,
kesempatan, dan mutu serta kualitas yang lebih baik, serta dapat memberikan perubahan perilaku dan dapat diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hasil dari pembelajaran itu akan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Dan untuk mencapai belajar yang efektif, tentu saja dalam proses belajarnya harus dilakukan dengan baik dan benar. Nah, ada beberapa tips-tips untuk belajar yang baik dan benar. Yang pertama itu, belajar kelompok. Belajar kelompok dapat menjadi kegiatan belajar menjadi lebih menyenangkan, karena ini ditemani oleh teman-teman dan berada di rumah sendiri, sehingga kita lebih santai. Namun sebaiknya tetap didampingi oleh orang dewasa seperti ada kakak, paman, bibi, serta orang tua, agar belajar tidak berubah menjadi satu permainan. Nah, belajar kelompok ada baiknya mengajak teman yang pandai dan rajin belajar, agar yang tidak pandai jadi ketularan menjadi pintar. Dalam belajar kelompok, kegiatannya adalah membahas pelajaran yang belum dipahami oleh semua atau sebagian kelompok belajar, baik yang sudah dijelaskan guru maupun yang belum dijelaskan oleh guru. Kemudian tips yang kedua, rajin membuat catatan intisari pelajaran. Nah, di sini di dalam membuat catatan intisari pelajaran, ada bagian-bagian penting dari pelajaran itu sebaiknya dibuat catatan di kertas atau buku kecil yang dapat kita bawa kemana-mana, sehingga dapat dibaca dimanapun kita berada. Namun catatan tersebut jangan dijadikan media untuk mencontek, karena dapat merugikan diri kita sendiri. Tips yang ketiga, membuat perencanaan yang baik. Untuk membuat suatu tujuan, biasanya diiringi oleh rencana yang baik. Oleh karena itu, ada baiknya kita membuat rencana belajar dan rencana pencapaian nilai untuk mengetahui apakah kegiatan belajar yang kita lakukan itu telah maksimal atau perlu ditingkatkan. Sesuaikan target pencapaian dengan kemampuan yang kita miliki. Buatlah rencana belajar yang diprioritaskan pada mata pelajaran yang lemah. Kemudian, buatlah jadwal belajar yang baik. Tips yang keempat dalam belajar yang efektif yaitu disiplin dalam belajar. Apabila kita telah membuat jadwal belajar, maka harus dijalankan dengan baik. Contohnya, seperti belajar tepat waktu dan serius, tidak sambil main-main dengan konsentrasi penuh. Jika waktu makan, mandi, ibadah, dan sebagainya telah tiba, maka jangan ditunda-tunda lagi. Lanjutkan belajar setelah melakukan kegiatan tersebut jika waktu belajar belum usai. Bermain dengan teman atau game dapat merusak konsentrasi belajar. Sebaiknya, kegiatan bermain juga dijadwalkan dengan waktu yang cukup panjang, namun tidak melelahkan jika dilakukan sebelum waktu belajar. Jika bermain video game, sebaiknya pilih game yang mendidik
dan tidak menimbulkan rasa penasaran yang tinggi ataupun rasa kekesalan yang tinggi jika kalah dalam bermain game. Menjadi aktif bertanya dan ditanya. Di sini, jika ada hal-hal yang belum jelas, maka tanyakanlah kepada guru atau teman ataupun orang tua. Jika kita bertanya, biasanya kita akan ingat jawabannya. Jika bertanya, bertanyalah secukupnya dan jangan bersifat menguji orang yang kita tanyai. Tawarkanlah pada teman untuk bertanya kepada kita hal-hal yang belum dia pahami. Semakin banyak dia bertanya, maka kita dapat semakin ingat dengan jawaban, dan apabila kita juga tidak tahu jawabannya yang benar, maka kita dapat membahasnya bersama-sama dengan teman. Belajar dengan serius dan tekun. Di sini, ketika belajar di kelas, dengarkan dan catat apa yang guru jelaskan. Catat yang penting, karena biasa saja hal tersebut tidak ada di buku dan nanti akan keluar pada saat ulangan nanti. Ketika waktu luang baca kembali catatan yang telah dibuat tadi itu dan dihafalkan sambil dimengerti. Nah, jika kita sudah merasa mantap dengan suatu pelajaran, maka ujilah diri sendiri dengan soal-soal yang ada. Setelah soal dikerjakan, periksa jawaban dengan kunci jawaban. Pelajari kembali soal-soal yang salah dijawab tadi. Hindari belajar yang berlebihan. Jika waktu ujian atau ulangan sudah dekat, biasanya kita akan panik jika kita belum siap untuk melaksanakan ulangan. Jalan pintas yang sering dilakukan oleh pelajar yang belum siap adalah dengan belajar hingga larut malam, atau bisa saja adik-adik bisa membuat contekan-contekan. Nah, sebaiknya ketika akan ujian tetap tidur tepat waktu, karena jika bergadang semalaman akan membawa dampak yang buruk bagi kesehatan kita, terutama bagi siswa. Jujur dalam mengerjakan ulangan atau ujian nanti. Nah, hindari mencontek ketika sedang mengerjakan soal ulangan atau mengerjakan ujian. Mencontek dapat membuat sifat kita curang dan pembohong. Kebohongan bagaimanapun juga tidak dapat ditutup-tutupi terus-menerus dan cenderung untuk melakukan kebohongan selanjutnya untuk menutupi kebohongan selanjutnya. Anggaplah dengan menyontek pasti akan ketahuan oleh guru dan memiliki masa depan sebagai penjahat apabila kita melakukan kecurangan. Jadilah seorang pemimpin. Latihlah rasa tanggung jawabmu. Apabila guru meminta bantuanmu untuk mengerjakan sesuatu, misalnya membersihkan kelas, jangan ragu untuk menerimanya. Ajaklah beberapa teman sekelas dan pimpin mereka untuk membersihkan kelas bersama-sama. Mendengarkan penjelasan guru dengan baik, di mana jawablah setiap pertanyaan yang diajukan oleh guru apabila kamu mengetahui jawabannya. Jangan menunggu guru untuk memanggil kamu untuk menjawab pertanyaan. Jangan malu untuk bertanya. Selalu ajukan pertanyaan kepada guru apabila kamu tidak mengerti tentang sesuatu hal. Kerjakanlah pekerjaan rumah dengan baik. Jangan selalu mencari alasan untuk tidak mengerjakannya.
Jangan malas untuk mengerjakan PR dengan alasan lupa atau menunda-nunda untuk mengerjakannya. Bagus toh kalau kita cepat mengerjakan kerjaan rumah. Setelah itu kita masih punya banyak waktu untuk bermain atau bisa menonton TV. Selalu mengulang pelajaran yang sudah diajarkan atau yang sudah diberikan. Setiap pulang dari sekolah, selalu mengulang pelajaran yang tadi diajarkan. Nanti sewaktu ada ulangan. Jadi tidak banyak yang harus dipelajari nanti. Cukup istirahat, makan, dan bermain, di mana semuanya dilakukan secara berimbang. Setelah pulang sekolah, kita sering ingin cepat-cepat bermain dan melupakan segala hal yang penting lainnya. Contohnya, makan dan istirahat. Padahal, setelah seharian di sekolah, tak terasa tubuh kita itu membutuhkan masukan energi tambahan yang bisa didapatkan dari istirahat dan makan yang kita makan. Oleh karena itu, kita harus dapat membagi waktu untuk makan, istirahat, dan bermain. Kalau semuanya dilakukan dengan baik, tubuh kita jadi segar setiap hari. Dan di kelas juga kita tidak mengantuk. Banyak berlatih pelajaran yang kurang disukai. Nah, apabila kamu tidak menyenangi suatu mata pelajaran, misalnya mata pelajaran matematika, fisika, kimia, biologi, maka banyak-banyaklah untuk berlatih, mengikuti kursus atau belajar berkelompok dengan teman. Sehabis belajar, kita bisa bermain dan menambah teman baru di tempat kursus. Selain itu, siapa tahu pelajaran-pelajaran tadi yang kamu tidak sukai, kalian malah akan menyukainya. Ikutilah kegiatan ekstrakurikuler yang kamu senangi. Cari tahu kegiatan apa yang cocok dan yang kamu sukai. Contohnya, apabila kamu menyukai kegiatan pramuka, cobalah untuk mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut, sehingga selain belajar pelajaran-pelajaran yang diajarkan di sekolah, kalian juga dapat mendapatkan pelajaran tambahan yang ada di luar sekolah. Cari pembimbing yang baik. Orang tua adalah pembimbing yang terbaik selain guru. Apabila ada yang kurang jelas dari keterangan guru di sekolah, kalian dapat menanyakan hal tersebut kepada orang tua. Selain itu, kalian juga dapat belajar dari teman yang berprestasi. Jangan suka mencontek teman. Kalau mencontek, kamu bisa bodoh karena tidak berpikir sendiri. Apabila belum tentu teman yang kamu contek itu menjawab pertanyaannya dengan benar. Belum lagi kalau ketahuan oleh guru atau teman lain, kamu bisa malu. Kalau kamu rajin belajar, pasti bisa menjawab semua pertanyaan dengan benar, sehingga ulangan kamu itu mendapat nilai yang baik. Niatkan dengan sungguh-sungguh. Kalau belajar tidak sungguh-sungguh ataupun tidak ada niat, yang ada malah pikiran kita melayang kemana-mana. Entah itu tentang makanan, lawan jenis, games, menonton TV, dan lain-lain. Oleh sebab itu, belajar yang baik dimulai dengan niat yang sungguh-sungguh. Jika kita belajar, tidak mungkin kalau kita lakukan di tengah jalan raya ataupun belajar sambil makan. Cara yang paling efektif untuk belajar adalah mencari tempat yang nyaman dan tidak terlalu banyak gangguan agar kita lebih berkonsentrasi.
Sekarang banyak siswa yang membuat catatan untuk mencontek saat ada ulangan atau ujian nanti. Dengan belajar dengan jadwal yang teratur, bagaimana? Kasih matinya di sini nanti. Oh iya. Kirikin. Saat ada ulangan atau ujian. Dengan belajar dengan jadwal yang teratur, seorang murid akan selalu siap jika ada ulangan yang tiba-tiba dan tidak perlu mencontek. Pada proses belajar bisa berjalan dengan sempurna melalui metode imitasi atau meniru, di mana metode ini direalisasikan ketika seorang bisa meniru orang lain atau gurunya. Metode ini sering digunakan oleh anak kecil untuk melafal kata bahasa dari orang tuanya. Begitu juga jika ia meniru berbagai perilaku, etika, atau tradisi. Trial and error. Manusia juga belajar dari eksperimen pribadi. Dia akan berusaha secara mandiri untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Terkadang beberapa kali dia melakukan kesalahan dalam memecahkan masalah. Namun dia juga beberapa kali mencoba untuk melakukannya kembali, sampai pada akhirnya dia mampu untuk menyelesaikan permasalahannya dengan benar. Pada proses belajar juga bisa berjalan sempurna dengan melalui metode berpikir. Dengan metode ini, seorang seringkali mampu menyelesaikan masalah hidupnya. Dia akan memiliki kesamaan dan apa saja yang tidak memiliki kemiripan. Dengan demikian, dia akan bisa menarik kesimpulan dengan pilihan tersebut. Maka pada kuncinya, berilah anak-anak kita pertanyaan yang menurut dia mudah. Jangan memberikan pertanyaan yang sulit. Dengan demikian, anak tersebut akan selalu belajar dan berpikir. Mulailah dari yang kecil. Belajar dari topik yang paling dikuasai atau dirasa gampang, yang mudah. Setelah itu, barulah dilanjutkan dengan topik yang sulit atau menantang. Hal ini dimaksudkan agar kita tidak langsung down atau putus asa jika mengerjakan soal-soal sulit terlebih dahulu. Sering-seringlah praktis, latihan, dan latihan. Itulah kunci untuk mahir dalam suatu mata pelajaran. Semakin banyak Anda mengerjakan dan memahami soal, semakin terbiasa pula Anda dalam mengerjakannya. Ketika belajar, kita harus fokus. Kita dituntut untuk lebih serius. Jangan setengah hati. Karena pikiran kita tidak dapat melakukan atau memikirkan beberapa kegiatan dalam satu waktu. Mohon bimbingan dari yang di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa banyak-banyak berdoa, karena selain dari nilai religinya, hal tersebut dapat membuat kita lebih fokus ketika belajar dan dapat membuat pikiran kita lebih tenang. Gunakanlah media dan sumber-sumber yang relevan. Jika kita hanya menggunakan satu buku sebagai bahan patokan untuk belajar, apapun hasil yang kita dapat belum tentu maksimal. Untuk itulah, cobalah untuk mencari-cari hal yang terkait kita pelajari dengan menggunakan sumber dan media yang sudah ada. Kita bisa mencarinya dengan menggunakan internet, koran, buku, dan lain-lain.
Tentu kita juga tidak mau ilmu yang kita dapat hanya sebegitu saja karena hanya mempunyai satu buku atau sumber yang tidak lengkap. Untuk itulah sumber dan media hanyalah sebagai pelengkap dalam belajar yang baik dan benar. Nah, itu adalah beberapa tips yang digunakan dalam belajar yang efektif. Nah, adik-adik siswa, demikian materi PLS mengenai kurikulum 2013 dan bagaimana belajar yang efektif. Dan demikian, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.